Kalau menurut saya sih memang lebih bagusan yang modelan seperti ini ya, yang versi CN ya, untuk bilang sisi game space-nya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, dan teman-teman di video kali ini di sini saya mau share buat teman-teman di sini yang ingin samaan guys untuk plugin layanan sistemnya yang sama seperti yang ada di Poco F6 ataupun di Xiaomi 14T guys ya. Plugin layanan sistem ini kalau menurut saya ini cocok banget ya guys ya. Ini kita sudah coba tes juga sebelum-sebelumnya di HyperOS 2.0 100.02 guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini dia teman-teman ya untuk plugin layanan sistemnya 93 ekor 1.1. Kita sudah bisa ekstrak aplikasinya teman-teman. Ini dia ya. Oke. Nah, plugin layanan sistem 93 ekor 1.1 guys. Kita akan coba install juga nanti di Poco F3. Itu nanti seperti apa guys ya tampilan di beberapa fitur untuk di aplikasi security-nya. Oke. Jadi nanti saya coba tes bermacam di sini ya teman-teman, macam-macam untuk di security-nya. Oke, dan di sini untuk di Poco X6 Pro ini kita masih menggunakan security versi ekor 0.1 guys. Sebelumnya ya, saya coba ekstrak dulu yang versi CN dan ternyata bisa diinstal di Poco X6 Pro teman-teman. Yang versi CN ini bisa dicoba juga oleh teman-teman. Nanti saya sertakan seperti biasa di deskripsi box. Nah, tapi di sini saya akan coba instalkan teman-teman ini di kedua smartphone ini ya, akan kita samakan keempat smartphone yang ada di saya ini dengan menggunakan plugin layanan sistem ekor 93 yang 1.1 guys atau global versionnya. Oke ya. Di sini kita akan coba instalkan teman-teman ini di Poco X6 Pro ya. Kita akan coba instalkan. Langsung aja kita update teman-teman seperti ini. Kemudian ini juga di Poco F3 kita coba untuk instalkan guys. Nah ya, ini kita sudah berhasil teman-teman di Poco X6 Pro, dia checklist 3. Pastinya ini adalah aplikasi sah karena ekstrakan teman-teman ya. Langsung aja ini kita instalkan di Poco F3 teman-teman, sedang proses. Kita coba lihat teman-teman. Nah ini di Poco F3 saya menggunakan plugin layanan, saya menggunakan security-nya versi CN. Oke. Nah ini selesai dulu. Kita sudah coba update kan. Sekarang kita coba cek dulu teman-teman ya. Kita coba lihat ini di Poco F3 dulu. Kita coba masuk ke setting. Kemudian di sini kita masuk ke dalam aplikasi, kelola aplikasi. Kita lihat dulu di sini plugin layanannya. Oke, ini dia plugin layanan sistem sudah terupdate teman-teman ya. Nah, oke. 93 ekor 1.1 teman-teman. Ini ya untuk di Poco F3. Nah, kemudian untuk security teman-teman di sini kita coba lihat. Kita gunakan yang 10.6.3 ekor 0.1 ini versi CN ya. Nanti pasti tampilannya bakal beda ya untuk di bila sisi game space-nya. Oke. Langsung aja teman-teman di sini kita coba cek dulu ya di beberapa fitur-fitur yang mungkin mudah-mudahan ada yang ada di Poco F6. Ini kita tutup aja guys, keluar aja seperti ini. Kita bandingin dulu teman-teman ya sebelum ke Poco F3, kita coba bandingin dulu di sini dengan Poco F6, antara Poco X6 Pro dan Poco F6 ya. Oke, biasanya juga ada pengaruh teman-teman ya di bagian setting, khususnya di beberapa fitur seperti di setelan tambahan ataupun di sini guys. Nah ya, kita lihat teman-teman. Ini di Poco X6 Pro ya, Poco X6 Pro. Kita coba lihat teman-teman ya di sini untuk detak jantung, subtitle, ruang kedua, penambahan memori masih sama aja guys ya, jendela mengambang seperti ini. Kirain circle to search itu akan muncul, tapi ternyata tidak ada di sini guys. Kemudian kita lihat ya, ini untuk di bagian baterai. Oke teman-teman ya, bagian baterai. Kita lihat dulu perlindungan baterai. Oke, tampilannya seperti ini, mengisi daya cerdas ya. Dan untuk perlindungan baterai nggak ada memang di Poco X6 Pro ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan di sini kita langsung saya coba cek masuk ke dalam game space-nya.
Di sini kita mau coba tes aja untuk bilas sisinya guys ya. Bilas sisinya sekaligus untuk tampilannya guys. Nah, karena di sini Snapdragon dan MediaTek ini untuk di bagian GPU customnya dia tuh pasti bakalan berbeda ya, teman-teman. Nah, ini kalau di Poco X6 Pro itu tampilannya itu ada mip-map LOD bias ya. Nah, mip-map LOD bias sedangkan di Snapdragon itu tidak ada, guys. Kemudian mode Pro aman ya, teman-teman di sini mode Pro aman. Nah, kalau misalkan yang punya Poco X7 Pro atau yang pegang Poco X7 Pro itu sebenarnya sama dengan yang ada di Xiaomi 14T. Sebelumnya saya sudah bahas guys ya. Dan memang ya itu nggak ada teman-teman ya. Nggak maksudnya sudah beda gitu guys ya. Bentar kita coba lihat dulu ke Genshin. Nah ini dia teman-teman ya. Ini di Xiaomi 14T atau sama nanti dengan Poco X7 Pro. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Dia nggak ada setelan tambahan tuh ya. Jadi dia itu nanti tuh masuknya itu di bilas sisinya ada setelan khusus. Nah itu menariknya. Di yang lainnya mau di Poco F6, Poco X6 Pro ataupun di bawahnya itu tidak ada fitur itu guys. Oke, paham ya teman-teman. Jadi setelan tambahannya sudah pindah ke bilas sisinya. Seperti itu teman-teman. Oke ya. Langsung aja teman-teman yuk kita coba lihat masuk aja di bilas sisinya aja. Oke, bilas sisi dari game space-nya. Biar teman-teman di sini bisa ada bayangan teman-teman ya. Apakah ada perbedaan atau tidak. Ini kita lihat dulu yang ada di Poco X6 Pro dan juga di Poco F6. Oke ya, langsung aja kita coba masuk. Kita lihat aja di sini bilas sisinya guys. Oke. Sejauh ini bilas sisinya aman ya karena di sini saya gunakan security-nya itu yang stabil ya. Versi stabil teman-teman. Jadi keduanya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di setelan tambahan atau di bagian sini ya. Nah, setelan performa. Nah, kalau kita coba lihat nih guys, ini di Xiaomi 14T. Xiaomi 14T itu ya dia sama dengan yang ada di Poco X6 Pro guys. Kita lihat dulu teman-teman di sini ya. Oke, kita lihat. Ini kita exit dulu aja. Sebentar. Nah, teman-teman kita lihat di sini. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini kita coba percepat dulu aja samakan dengan menggunakan performa. Nah, oke, dan bedanya juga teman-teman di sini kalau misalkan di Poco X7 Pro ataupun di Xiaomi 14T dia itu nanti tampilannya seperti ini guys ya. Nah tampilannya dia itu ada performa, jadi bukan wheel boss lagi tapi performa seperti itu guys ya. Nah ini untuk si tampilannya. Nah kemudian di bilas sisi dan performa teman-teman bisa di sini visual yang ditingkatkan. Oke, nah ini teman-teman di visual yang ditingkatkan di sini ternyata seperti ini aja guys ya. Oke, tidak ada tambahan lain. Kemudian kita lihat di bagian kontrol sentuh dan ditingkatkan. Nah, ini ada ke bawah lagi guys. Nah ya, ini sama dengan yang ada di Poco X7 Pro ya. Oke, tampilan seperti ini. Kemudian kalau kita coba lihat yang ada di sini, nah ini cuman seperti ini aja guys. Ya, tuh. Seperti ini aja yang ada di Poco X6 Pro dan di Poco F6. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini di Poco F3. Nah, kalau di Poco F3 kita masuk dulu teman-teman di sini ke bagian game space-nya. Kita lihat di sini guys ya. Nah, ini untuk tampilannya di bagian custom. Di bagian custom itu kita coba samain ya di Genshin Impact. Oh, nggak ada guys, nggak kita install di sini karena ya keterbatasan internalnya teman-teman. Jadi nggak keinstall untuk Genshin Impact. Nah, jadi di sini tuh ada mode Pro ya, masih aman mode Pro-nya. Kita coba masuk aja. Dan di sini kita fokus di bilas sisinya, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini dia, teman-teman. Ini bilas sisi yang ada di Poco F3 ya. Nah, Poco F3 tampilannya seperti ini, guys, ya. Nah, kalau kita coba cek di sini, teman-teman ya di bagian performa setting nih, performance setting ya. Coba lihat. Nah, seperti aja, enhance visual dan juga network speed boost. Nah, di sini untuk respon ketukan yang cepat itu nggak ada di sini. Nah, jadi adanya memang di sini tuh di mode Pro, guys, untuk mengatur sensitivitasnya ya, untuk sentuhan ataupun yang lainnya. Nah, jadi di sini nggak ada. Jadi perbedaannya seperti itu, guys. Yang jelas di sini kita bisa sudah gunakan yang versi stabil global untuk plugin layanan sistemnya. Jadi teman-teman nanti bisa dicoba di device-nya masing-masing ya.
Nah, di sini kenapa di sini tampilannya beda untuk bilah sisinya seperti ini guys. Kalau yang lainnya cuman seperti ini aja. Karena ini tuh versi ini ya, versi CN guys. Nih, versi CN. Kalau menurut saya sih memang lebih bagusan yang modelan seperti ini ya, yang versi CN ya, untuk bilah sisi game space-nya. Oke? Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, jadi bisa dicoba aja di device-nya masing-masing, dikombinasikan dengan security-security yang sudah saya rekomendasikan, itu nanti performanya kayak gimana, teman-teman. Seperti itu ya. Oke? Yang mau coba, seperti biasa saya sertakan di deskripsi. Cara downloadnya juga sudah saya sertakan dan langsung aja dicoba, dan ini pastinya aman aplikasinya karena ini ekstrakan langsung dari device yang saya pakai guys. Dan ini semuanya saya install ya di plugin layanan sistem Ecor 93 Global 1.1 guys. Seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin, semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.